wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak orang tua atau wali siswa SMP Negeri 1 Wonogiri dan anak-anakku yang berada di rumah. Pada saat ini kami didampingi oleh Bapak Dr. Andes Wakimin MPD selaku pengawas pembina SMP Negeri 1 Wonogiri. Ibu Bapak dan anak-anakku, semoga Allah selalu memberikan limpah nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa menjalankan seluruh aktivitas kita, baik itu yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Ibu Bapak dan anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan saat ini akan saya sampaikan rancangan pembelajaran uji coba tatap muka yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wonogiri. Ibu Bapak, sebagai rancangan program ini mendasarkan pada beberapa kejaran tatap muka. Pada surat tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang selanjutnya disebut atau disingkat PTM pada tahap yang pertama insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 16 April 2021. Tahap yang kedua tanggal 26 April sampai dengan tanggal 7 Mei 2021. Tahap ketiga tanggal 12 Juli 2021 sampai September 2021. Ibu Bapak, uji coba PTM tahap yang pertama ini dilaksanakan untuk 5 sekolah dasar dan untuk 5 SMP, termasuk SMP Negeri 1 Wonogiri. Dalam hal ini, sekolah harus melengkapi persyaratan PTM. Begini Ibu Bapak rancangannya. Jadi di tahap pertama uji coba ini semuanya aman, selamat, tidak ada halangan apapun, bisa lanjut ke tahap yang kedua setelah melalui proses evaluasi. Dan dimungkinkan di tahap yang kedua ini ada penambahan sekolah yang bisa mengikuti kegiatan uji coba di tahap yang kedua. Dievaluasi selanjutnya bisa memasuki di tahap ketiga, direncanakan tanggal 12 Juli sampai dengan September 2021. Ibu Bapak, setelah sekolah kita ini ditunjuk sebagai uji coba pembelajaran tatap muka, telah diadakan jajak pendapat atau kuesioner kepada Ibu Bapak yang tentunya Ibu Bapak juga sudah mengisi. Pada opsi 1 yang menyetujui pembelajaran tatap muka ada 664 Ibu Bapak atau 74,3%. Sedangkan yang memilih opsi 2 yaitu kegiatan PJJ ada 136 atau 15,2%. Sedangkan opsi 3 atau lainnya ada 84 atau dapat dikatakan sebesar 4,4%. Ibu Bapak, yang selanjutnya program strategis dari dinas kita sudah mengikutinya. Berikutnya yang harus disiapkan oleh sekolah berdasarkan petunjuk dari dinas
kesiapan sekolah secara umum. Yang pertama, prokes dan sarana prasarana sekolah. Sosialisasi edukasi pencegahan COVID kepada warga sekolah melalui spanduk, banner, atau media, termasuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Serta tidak lupa kita selalu senantiasa berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, screening kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan yang alhamdulillah telah terlaksana, termasuk juga Bapak Ibu guru karyawan sudah menjalani vaksin. Yang ketiga, screening zona lokasi tempat tinggal Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. 4. Menyiapkan dan memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana sekolah yang sesuai dengan standar prokes. 5. Pengaturan pembelajaran. Ibu bapak dan anak-anakku yang ada di rumah, lama kegiatan PTM hanya 4 jam, tidak istirahat, 30 menit. Jadi per jamnya hanya 30 menit. Durasi waktu kalian belajar di sekolah 120 menit, tidak istirahat. 7. Jarak duduk peserta didik di kelas minimal 1 meter dan selalu menempati kursinya masing-masing. Jadi tidak boleh berpindah. Harus dihindari aktivitas pembelajaran yang melibatkan kontak fisik. Optimalisasi fungsi UKS beserta perlengkapannya. 10. Pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing guru saat mengajar. Standar minimalnya seperti yang tertera di layar. Sementara yang sudah dimiliki oleh sekolah dalam persiapan PTM antara lain, wastafel ada 50, termogan tembak itu ada 9, termogan duduk 3, jumlah ruang kelas yang tersedia 30, masker kain 900, masker medis 5 kardus, fasil, alat semprot, cuci tangan, sabun cuci tangan, termasuk cairan disinfektan telah tersedia. Ibu bapak yang saya hormati dan anak-anakku, ini yang perlu dipahami betul bagaimana pola pengaturan kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pola tatap muka, 2 tatap muka, dan 4 PJJ. Artinya begini, 1 hari itu 2 tatap muka, 1 kelas dibagi menjadi 2 sesi. Jam masuk tidak bersamaan, lama belajar 4 jam, pelajaran 30 menit untuk tatap muka dengan rancangannya sebagai berikut. 2 tatap muka itu akan dilaksanakan sebagai berikut. Untuk hari Senin yang tatap muka atau yang masuk, kelas 7
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J atau 10 kelas yang terbagi 2 sesi. Sesi yang pertama yang masuk jam 7 sampai dengan jam 9 adalah anak-anakku nomor absen 1 sampai 16 yang berjumlah 102 siswa. Ini selebihnya mengikuti kegiatan PJJ. Nah, siapa toh yang mengikuti kegiatan PJJ? Adalah orang tuamu yang tidak mengizinkan untuk kegiatan PTM. Kemudian untuk sesi yang kedua, jadi ada jeda 2 jam. Setelah sesi yang pertama anak-anakku pulang, dilanjut sesi yang kedua jam 11 sampai dengan jam 13. Anak-anakku yang masuk nomor absen 17 sampai 32 yang jumlahnya hanya 94 siswa. Selebihnya itu mengikuti kegiatan PJJ. Nah, anak-anak yang kelas 8 dan kelas 9 pada saat adik-adik kelas 7 itu masuk PTM, kalian di rumah tetap melaksanakan kegiatan PJJ, termasuk untuk anak-anakku kelas 7 yang tidak mengikuti kegiatan PTM di sekolah. Kemudian hari Kamis yang tatap muka, kembali lagi anak-anakku yang kelas 7 masuk seperti hari Senin. Ada di rumah yang ibu banggakan? Untuk kelas 8 sama dengan pola 40 jam 30 menit. Hari Selasa yang masuk di sesi pertama jam 7 sampai dengan jam 9 adalah anak-anakku yang memiliki nomor absen 1 sampai 16, jumlahnya 108 siswa. Yang alhamdulillah berarti ini tidak melebihi dari ketentuan, karena maksimal di setiap sesi tidak boleh lebih dari 110. Nah, selebihnya anak-anakku yang tidak mengikuti kegiatan PTM, tetap jangan khawatir, anak-anak akan mendapatkan layanan dari ibu bapak gurumu. Kalian bisa belajar di rumah dengan mengikuti PJJ. Selanjutnya untuk sesi kedua jam 11 sampai dengan jam 13 nanti berjumlah 107 dan selebihnya sama seperti yang lain, mengikuti kegiatan PJJ di rumah. Pada hari Selasa tersebut, anak-anakku kelas 7 dan kelas 9 tetap di rumah ya, tidak pergi kemana-mana, karena kalian pun tetap akan mendapatkan PJJ dari ibu bapak gurumu. Selanjutnya nanti anak-anakku kelas 9 hari Jumat kembali lagi masuk yang mengikuti kegiatan PJJ. Begitu ya anak-anakku, tolong untuk hal ini benar-benar diperhatikan. Nah, bagaimana kalau nanti dalam perjalanannya ada yang semula orang tuanya tidak mengizinkan, kemudian pengen masuk? Mohon maaf, tolong hal ini tidak dilakukan karena sudah disepakati oleh orang tuamu tidak mengikuti kegiatan PTM. Karena nanti kalau
pada masuk semua lebih dari 110. Nah, ini tidak diizinkan. Selanjutnya, pola pengaturan untuk anak-anakku kelas 9. Sama seperti kelas 7 dan 8 tadi, masuknya hari Rabu ya nak. Untuk sesi pertama jam 7 sampai dengan jam 9 itu untuk nomor absen 1 sampai 16. Jumlah siswa ini sudah terdeteksi loh ya. Jumlahnya 104 siswa. Selebihnya itu mengikuti kegiatan PJJ. Untuk sesi kedua jam 11 sampai jam 13, anak-anakku yang absen nomor 17 sampai 13 jumlahnya 101. Selebihnya mengikuti juga kegiatan PJJ di rumah. Nah, anak-anak, pada saat kakakmu kelas 9 masuk di hari Rabu itu, anak-anak kelas 7 dan kelas 8 tetap di rumah mengikuti kegiatan PJJ. Dan anak-anak kelas 9 kembali lagi masuk untuk mengikuti kegiatan tatap muka pada hari Sabtu. Untuk kegiatannya sama seperti hari Rabu. Ibu bapak dan anak-anakku yang ibu banggakan yang ada di rumah saat ini, skenario uji coba PTM SMP Negeri 1 Wonogiri dapat disimpulkan begini. Untuk anak-anakku kelas 7 masuk PTM-nya hari Senin dan Kamis. Kelas 8-9 PJJ di rumah. Hari Selasa, jadi kelas 8 itu masuknya hari Selasa dan Jumat. Kelas 7 dan kelas 9 duduk manis mengikuti kegiatan PJJ di rumah. Untuk kelas 9 diingat ya, harinya masuknya itu hari Rabu dan hari Sabtu. Anak-anakku kelas 7 dan 8 silahkan tetap berada di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan untuk mengikuti kegiatan PJJ. Dan perlu saya sampaikan bahwa kalau kegiatan PTM ini berhasil, teman-teman kalian di sekolah yang lain pun nanti bisa mengikuti kegiatan PTM pada tahap berikutnya. Ibu dan bapak yang berbahagia, untuk kegiatan belajar dari rumah ini berpedoman pada SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah di masa pandemi dan surat edaran Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, ibu bapak yang berbahagia, anak-anakku yang ibu banggakan, rencana protokol kesehatan. Jadi anak-anak yang mengikuti kegiatan PTM jangan khawatir. Bapak ibu guru kalian bersama dengan bapak ibu karyawan insya Allah akan taat dan patuh pada petunjuk prokes. Namun berikutnya anak-anak juga harus memperhatikan prokes yang ditetapkan untuk anak-anakku antara lain: 1.
Sebelum berangkat sekolah, ibu bapak ini mohon untuk memastikan bahwa putra putrinya benar-benar dalam kondisi sehat, suhu badan normal, tidak batuk, tidak pilek, tidak ada gangguan kulit, mata, muntah, atau mungkin tidak mau makan ya, selera makannya menurun. Ini termasuk juga kategori tidak sehat. Ini tidak bisa masuk. 2, membawa bekal makan dan minum. Jadi mohon ini ibu bapak untuk menyiapkan bekal bagi anak-anak kita. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi benar-benar bersih, mengenakan masker, antar jemput apabila nanti diantar dan dijemput dengan kendaraan roda 4 tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Sedangkan yang menggunakan roda 2 atau milik pribadi atau keluarga, ini berboncengan harus dalam satu keluarga. Jadi tidak boleh dengan keluarga yang lain. Dari rumah langsung menuju ke sekolah, tidak boleh mampir-mampir. Dan masuk sekolah melalui pintu gerbang sebelah barat. Sampai di sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah, baik itu dari suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dilanjutkan dengan cuci tangan pakai hand sanitizer. Di setiap kelas, di depan kelas ada tempat cuci tangan, dan di setiap kelasmu juga sudah disediakan peralatan hand sanitizer. Selanjutnya, pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang telah ditentukan di luar sekolah, serta tidak diizinkan ibu bapak menunggu, karena ini akan menimbulkan kerumunan. Terus anak-anakku, ini yang benar-benar harus kalian perhatikan. Ibu tahu kalian juga sudah rindu dengan teman-temanmu ya, tapi tetap harus menjaga prokes, sehingga ada ketentuannya bagaimana selama kamu berada di sekolah. Yang pertama, selalu harus menggunakan masker, selalu jaga jarak, tidak boleh berkerumun, juga tidak boleh saling bersentuhan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang telah disediakan oleh sekolah. Nanti kalau sabunnya habis, bisa matur kepada bapak ibu yang mengajar pada jam tersebut. Di dalam kelas duduk di tempat duduk masing-masing, tidak boleh pindah, dan ini harus selalu jaga jarak. Di kelasmu tempat duduk juga sudah diberi tanda ya. Jadi kalau ada tanda silang itu tolong tidak diduduki. Melaporkan kepada guru, kepada tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan. Oh ya, untuk penempatan kelas nanti mungkin kalian juga tidak akan menempati maksud ibu tidak menempati kelas kalian masing-masing, karena nanti polanya begini. Kelas 7 pada sesi yang pertama itu masuk di kelasnya masing-masing. Di sesi kedua masuk di kelas 8 ABC dan seterusnya. Kelas 8 di hari Selasa itu nanti akan masuk di kelas 9.
yang sesi pertama. Sesi kedua menempati kelas 7 A, B, C, dan seterusnya. Begitu anak-anak nanti berputar, yang intinya bahwa kelas yang telah dipakai pada sesi pertama itu dibiarkan, dibersihkan, kemudian menempati kelas yang belum pernah dipakai. Baik, anak-anakku, selanjutnya tolong ini tidak akan ada ya, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran, karena 4 jam itu kalian berada di kelas. Dan nanti pengaturan kalian makannya nanti bisa bersama dengan Bapak Ibu gurumu ya. Nanti mungkin ya sesi kedua Bapak Ibu guru masuk ke kelas, kalian makan. Selanjutnya anak-anakku, tolong tidak menghindari aktivitas kegiatan olahraga, jam olahraga tidak ada ya. Makan dan minum, membawa bekal sendiri dan dilakukan di kelasnya masing-masing. Ini juga tidak boleh loh tukar alat atau tukar makanan. Jadi apa yang dimakan adalah yang dibawa dari rumah. Pelaksanaan kegiatan praktek ibadah tidak dilaksanakan, dan atau kalau memang menghendaki atau itu sudah masuk jam sholat untuk anak-anak yang beragama Islam, pastikan anak-anak juga membawa peralatan ibadah sendiri. Di sekolah tidak menyediakan mukena atau sarung dan sajadah. Jadi silahkan bisa membawa sendiri. Tapi dimaksimalkan tidak ada, karena begitu KBM selesai kalian keluar sudah ditunggu oleh orang tua kalian. Jadi tidak ada jam istirahat. Untuk anak-anak pulang sekolah menuju ke rumah. Selesai jam sekolah, peserta langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Tolong tidak mampir kemana-mana. Kita telah membuka 2 pintu keluar di sebelah utara. Jadi ada 2 pintu di sebelah utara itu, pintu barat dan pintu timur nanti akan digunakan sebagai tempat keluar kalian, dan nanti akan ditata untuk pulangnya tiap kelas juga tidak bersamaan, ada jeda waktu kurang lebih 5 menit. Untuk jadwalnya menyusul, tolong nanti anak-anak bisa mengikuti ini dan bisa disampaikan kepada orang tua kalian, sehingga pada saat penjemputan itu maksud ibu saat kalian pulang, orang tuamu sudah pasti menjemput di luar pintu keluar. Selalu mengenakan masker walaupun itu kalian posisi pulang. Ini antar jemput roda 4 tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Yang roda 2 ini satu keluarga, sampai di rumah langsung ganti pakaian. Jangan lupa mandi dengan menggunakan air hangat atau air mengalir. Tentunya pakai sabun ya, pasti itu. Tidak boleh berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Coba ini benar-benar dipatuhi agar kalian pun juga tetap terjaga sehatnya. Demikian ibu bapak yang ada di rumah dan anak-anakku yang ibu banggakan. Inilah rancangan kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan 2 minggu ke depan.
2 minggu kita tetap terjaga sehat, baik kalian, Bapak Ibu guru dan karyawan sehat. Kita insya Allah evaluasi 1 minggu dan kita bisa memasuki putaran yang kedua kegiatan pembelajaran tatap muka. Oke, tetap semangat, sehat, dan tetap jaga kesehatan. Orang tua wali murid SMP 1 Wonogiri yang saya hormati, anak-anakku, para siswa semuanya, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 yang saya cintai dan sangat saya banggakan. Perlu saya tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Ini yang pertama, mohon orang tua, anak-anak mengikuti protokol kesehatan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, karena pada prinsipnya untuk pelaksanaan uji coba PTM ini mengutamakan kesehatan seluruh warga sekolah, termasuk anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, untuk menjaga itu semuanya, sekolah sudah berusaha sedemikian rupa untuk melengkapi sarana prasarana sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan. Perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu orang tua, anak-anak, mungkin tadi Bapak Ibu anak-anak ada yang bertanya-tanya untuk hari Jumat bagaimana ya. Jadi untuk hari Jumat itu tetap dilaksanakan dalam 2 sesi, tetapi masing-masing sesi itu hanya berlangsung selama 1 jam untuk 2 mata pelajaran. Jadi untuk sesi pertama yang hari Jumat itu masuk pukul 7 sampai dengan pukul 8 untuk 2 mata pelajaran. Jadi masing-masing mata pelajaran ini, masing-masing jam pelajaran ini 30 menit, sehingga sesi pertama berlangsung pukul 7 sampai dengan pukul 8. Kemudian selang 2 jam ini masuk lagi untuk sesi yang kedua, yaitu masuk pukul 10 sampai dengan pukul 11. Perlu juga saya tekankan pada Bapak Ibu semuanya, anak-anakku, tadi sebenarnya Bu Kepala Sekolah sudah menyampaikan, sudah jelas sekali. Namun ini sebagai gambaran biar anak-anak, Bapak Ibu orang tua itu lebih yakin tentang pelaksanaan uji coba PTM ini memang betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Setiap sesi ya, selang antara sesi 1 dengan sesi 2 itu selalu dengan jeda waktu 2 jam. Jadi kalau selain hari Jumat itu jam 7 sampai jam 9, kemudian jeda waktu 2 jam, jam 11 sampai jam 1. Jadi ada selang 2 jam itu dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan. Ini memang beliau Bapak Bupati menekankan agar kerumunan ini betul-betul dapat dihindari, sehingga nanti anak-anak ketika datang di sekolah ini mohon untuk tidak berhenti-berhenti, langsung saja nanti masuk ke ruang masing-masing dengan tetap cuci tangan pakai sabun yang sudah disiapkan oleh sekolah. Kemudian anak-anak ini, Bapak Ibu nanti jangan bingung ya, kalau nanti anak-anak masuk di sekolah kemudian datang bagaimana. Ini nanti sudah ada petugas yang disiapkan oleh sekolah.
nanti sudah dipersilahkan dari begitu masuk nanti sudah ada petugas untuk mengkondisikan anak-anak sampai di ruangan. Demikian juga nanti ketika anak-anak sudah selesai kegiatan pembelajaran akan keluar, ini sudah ada petugas yang diminta oleh sekolah untuk mengkondisikan sehingga protokol kesehatan ini betul-betul dapat diterapkan di sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya uji coba yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, ya termasuk di SMP 1 Wonogiri, ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga untuk tahap-tahap berikutnya ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan pada akhirnya semua sekolah di Kabupaten Wonogiri ini dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka sebagaimana yang kita harapkan demi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Saya kira demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kalau mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.